SMK. Halo. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Kembali lagi ke episode baru di BK, Bincang Bersama Oska. Aku, Jana Manotania, akan memandu jalannya episode ke-29 ini. Hari ini kita kedatangan satu guru baru. Beliau bergelut di bidang musik. Pasti pada penasaran kan siapa sih guru baru yang ada di SMK Cinta Kasih Suci? Siapa tuh? Mari kita sambut Pak Lang. Selamat siang Pak Lang. Selamat siang. Nah, pertama-tama karena Pak Lang merupakan guru baru, pasti banyak dong yang ingin mengenal Pak Lang lebih lanjut lagi. Boleh dong Pak perkenalkan diri sendiri, kayak mungkin dari sebutin nama, pelajaran yang Bapak ajar, dan fakta menarik mengenai Bapak. Oke. Ini kayak ini ya, interview kerja ya. Iya, karena SMK kan interview kerja. Oke, halo semuanya. Kenalkan nama saya, panggilan aja deh ya. Semua orang manggil saya dengan sebutan Elang Haditama. Ya, nama panjangnya sih agak rumit, yaitu Muhammad Eka Langwan Haditama. Jadi cukup panjang. Ya, saya biasa dipanggil Elang Haditama, gitu aja. Kalau pelajaran yang Bapak ajar apa Pak? Sekarang saya ngajar di bidang seni musik dan juga produktif RPL di bidang multimedia, gitu. Dan mungkin boleh sebutin fakta menarik Pak? Fakta menarik? Apa yang menarik ya? Maksudnya fakta menarik yang kayak gimana dulu nih? Kayak misalnya hobi atau kayak... Oke. Saya seorang reptile enthusiast. Saya juga seorang traveler dan juga downhill athlete juga. Saya seorang content creator juga, khususnya di bidang mungkin agak bertentangan ya, atau ya kan ini nggak relate ya sama sekolah kita ya, yang horor-horor gitulah intinya kayak gitu. Ya. Nanti Bapak suka horor gitu ya Pak? Kind of. Dan Bapak kan guru musik nih Pak. Bapak bisa main alat musik apa aja sih Pak? Alat musik sih gitar jelas lah, piano, saksofon, klarinet, oboe, terus yang jelas tiup sama petik. Tapi kalau gesek saya hancur, nggak bisa gitu. Nah, dari tadi kan kita udah perkenalkan diri nih Pak. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi games ya. Nah, jadi untuk sesi games ini ada nggak sih yang kira-kira tahu gamesnya apa? Apaan tuh? Nah, jadi gamesnya adalah pernah. Nah, jadi di sini ada kipas. Nah, terus di ini tuh ada pernah dan nggak pernah. Bisa Bapak pegang. Nanti saya akan sebutin pertanyaan dan Bapak jawab pernah nggak pernah melalui kipas ini Pak. Ini terus terang kayak gini nih bikin rancu nih. Pengennya bilang pernah, tapi saya nggak pernah gini. Tapi yang kerekam yang nggak pernah kan lucu nih. Padahal sebenarnya dia pernah gitu. Oke. Ini menguji otak juga nih kayak gini. Oke. Udah siap belum? Oke, ready. Oke. Kalau begitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Bapak kan tadi sebutin Bapak itu seorang content creator Pak. Berarti Bapak tuh seorang content creator di YouTube atau di mana? Ya di YouTube dulu pernah. Nah, pencapaian apa sih Pak sama jadi content creator itu? Kayak misalnya pernah nggak Pak trending nomor 1 di YouTube? Aduh. Sebenarnya sih pernah ya. Pernah gini ya. Terus gini jelasin nggak? Kasih plus dong. Nah, sorry. Gini aja deh biar nggak bilang. Oke. Ya pernah, cuma bukan konten saya sih. Intinya saya cuma bantu doang ke teman salah satu artis di Indonesia. Di 2020 saya itu trending 1 selama seminggu dan sampai reach-nya view-nya itu sampai nggak salah 35 juta kalau saya lupa. Banget ya Pak. Ya
dan selama sebulan itu masih di antara 10 besar lah itu masuk Juli atau Juli saya lupa. Boleh jelasin nggak Pak kayak apa sih yang dilaluin gitu Pak? Apanya? Untuk membuat video itu jadi trending gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang saya yang membuat trending sih enggak. Saya totally nggak bilang kalau itu karena hasil kerja keras saya. Semua itu karena gini deh. Saya kasih parable aja ya. Misal nih, kamu bisa gini, kamu tahu Real Madrid kan? Nah, dia bisa menghasilkan La Quadragesima 14 Liga Champions gelar. Itu kan nggak cuma dari karena pelatihnya doang, tapi karena faktor playernya juga. Nah, itu juga karena mungkin pada saat itu artis ini sedang trending, maksudnya sedang banyak trending omongan lah, isu tentang hubungan mereka gitu. Nah, saya dipercaya untuk jadi seorang director yang buat lagu tersebut, bukan lagu, yang buat video klip tersebut. Lagunya bukan lagu saya, video klip tersebut. Saya nggak nyangka ya, nggak sampai 24 jam langsung dari satu. Saya buka mata itu langsung. Ya itu pencapaian cukup besar. Gitu. Nah sekarang kan Bapak ini seorang guru ya Pak di Cinta Kasih Suci, dan Bapak itu seorang guru musik. Ya. Biasa kalau guru musik kasih tugas biasa kan anak-anaknya disuruh bikin lagu sendiri nih Pak. Nah Bapak sendiri pernah nggak Pak bikin lagu sendiri? Nah. Saya pernah buat lagu, tapi lagu ini nih kan kalian tahu kan saya ini buat sering atau suka dengan hal yang cukup ekstrim atau yang mungkin tidak sejalan dengan visi kita. So that's why I don't want to spill gitu. I'm sorry guys. Tapi yang jelas saya pernah buat lagu, dan lagu itu intinya saya lebih condong berempati sama siswa, bukan siswa ya, tapi orang yang dari masa SMA-nya udah punya bibit depresi. Ya karena saya memiliki banyak teman dulu di saat saya masih di SMA, dan sekarang mereka itu rata-rata mereka itu korban depresi. Ada yang ada yang mungkin mana gitu, banyak sekali seumuran kalian sih. That's why karena depresi tersebut itu kan dimulai dari permasalahan kita, bagaimana kita bersosialisasi seperti itu. That's why. Nah, Bapak sendiri udah berapa lama? Saya jadi guru sekitar pengalaman mengajar itu pertama 2015. Jadi sebenarnya itu belum lulus ya, saya belum kuliah, tapi saya dipercaya untuk mengajar di sekolah-sekolah. Ya seperti itu. Jadi cuma jadi guru panggilan. Pernah saya ngajar di daerah paling terpencil di Labuan Bajo sana sebagai duta selama 2 bulan, merasakan benar-benar zaman segitu ya, kalian tahu kan sana beda banget sama peradaban seperti di sini. Tapi that's a fun fact juga ya. Tidur tiba-tiba ada ular gitu. Beneran. Tapi kan karena saya punya skill di reptile, saya nggak terlalu shock. Tapi cuma ya shocknya ada ular. Beneran. Nah, Bapak kan udah cukup lama nih sebagai seorang guru. Yes. Pernah nggak Pak merasa burn out gitu sama profesi ini? Oke. Dibilang burn out, obviously pasti pernah. Burnoutnya sebenarnya gini nih. Saya sih mencoba berempati ya. Maksudnya gini, saya juga pernah jadi kayak dulu deh. Pak pernah nggak? Pernah Pak. Dibilang pernah Pak. Gitu. Oke. Sorry ya kalian dulu ya. Oke. Nih saya dapat telepon dari Pak Clay. Tapi nggak usah.
mungkin ada something untuk didiskus tapi nggak apa-apa. Tapi saya setiap ada telepon tuh selalu saya lihat dulu. Oke. Tapi kalau mama saya atau anak saya, ya jelas saya angkat. Ya. Keluarga nomor 1. Oke. Jadi gini. Saya sih tadi katanya burnout ya. Masalah burnout itu yang membuat saya burnout itu ketika siswa bukan karena nggak mau ngerjain tugas saya, sebenarnya enggak. No, totally. Yang bikin burnout itu katakan tadi saya ngajar di kelasnya tadi ada siswa yang bilang enggak itu sudah kategori disrespect bagi saya. Jadi saya tuh kan saya kadang nyapa kalian dulu, hai guys gitu, karena saya dididik dari dulu itu untuk mencoba berempati sama semua orang, tidak memandang umur, tidak memandang ras. Tapi kalau dia udah disrespect sama saya, ya saya marah gitu. Kalau gitu dari awal aja kamu nggak respect, saya nggak mau. Jadi intinya terkadang masalah burnout itu cuma seperti itu sih. Kalau misalnya mereka nggak mau ngerjain tugas atau bagaimana, ya terserah mereka. Bagaimana hukumannya? Misalnya saya sih kalau misalkan kamu minta nilai ke saya, ya udah saya kasih nilai bagus, terserah. Untuk kamu besok nggak mau menyerap dari apa yang saya ajarkan sama kalian, ya itu terserah kalian. That's why. Karena kan di Naruto kan kalian jelaskan. Kita ambil aja di Naruto. Ada tiga anak nih, muridnya Kakashi kan. Sakura siapa? Sakura, Naruto, Sasuke yang gitu. Yang belot siapa? Sasuke. Ya udah. Saja. That's why jadi nggak semua saya ingin anak-anak itu harus ikut saya, harus follow my direction. No, terserah kalian. Yang penting kalau saya sih burnout karena rata-rata in the average disrespect. Something like it. Untuk mengatasi burnout kayak gitu gimana? Saya biasanya sih gini, mengatasi burnout itu menghela nafas. Saya selalu melakukan meditasi sebelum berangkat ke sini. Ya, doing meditation at least at 5 until 10 minutes in every single morning gitu kan. Saya di rusun di sini. Saya udah diem aja dengerin mindful meditation gitu. Udah, itu enak banget. Jadi saya nggak mau ketika saya datang ke sekolah dengan muka yang upset, kayak emotion, terus kayak apa ya, anger, itu nggak mau saya. Yang jelas mengatasinya salah satu itu, dan juga kadang yang mungkin burnout itu mungkin masalah internal ya. Cuma saya kalau itu sih bisa mengatasinya ya, kamu di sini mengabdi pada siswa kamu gitu. Karena mereka they needs your contribution. Ya udah. Tapi meditasi helps ya kind of gitu. Nah, kalau selanjutnya nih Pak, kita kan pasti punya comfort zone sendiri dong masing-masing orang. Bapak sendiri pernah nggak Pak keluar dari comfort zone Bapak? Comfort zone, you mean the comfort zone? Pernah nggak? Pernah. Nih, mana nih pernahnya ini? Mungkin pernah nggak ini? Pernah ini? Kenapa? Tidur mereka semua ini. Waduh, tidur. Tahu saya pernah jadi siswa, suka tidur saya di kelas, tapi nggak boleh sekarang. Oke. Kalian tahu nggak intinya ada ini circadian circle ya, circadian circle ya. Itu kan bisa browsing. Bagaimana sebenarnya jam segini itu nggak baik buat tidur. Ada itu circadian circle itu ada itu. Oke, nah comfort zone. Comfort zone yang kayak gimana dulu nih? Misalnya kayak Bapak mencoba yang kayak sebenarnya yang agak Ekstrim. Saya pernah mencoba, tapi masih relate sih sebenarnya. Kalau konten horor itu kan saya sering bersama teman-teman, maksudnya review tempat ini,
sama orang. Tapi kalau saya pribadi pernah mencoba, saya beli yang namanya Spirit Box sama EMF detektor. Itu saya nyoba di, kalau kalian bisa browsing nih, namanya Rumah Hantu Darmo Surabaya. That's a famous haunted house in Surabaya. Saya nyoba di situ sendiri selama 1 malam. Saya tidur di situ dan sebenarnya nggak ada apa-apa guys. Terus tapi saya putar balik dengan lagu-lagu rekaman itu gitu. Itu memang ada gejala, bilang ada kayak serempetan orang nangis dan sebagainya. Tapi saya tidur tuh nyenyak banget tuh. Beneran. Itu nomor 1. Comfort zone yang mungkin extremely entertain. Itu saya nyoba main musik, main gitar di ketinggian kurang lebih 3.620 mdpl. Itu di puncak Gunung Lawu di Solo. Kalian bisa bayangin nggak nih, kalian dinginan terus main gitar, jadi kayak gimana? Nah itu saya gimana harus menyelesaikan 1 sampai 3 lagu, dan itu totally my finger doesn't work, benar-benar. Tapi at least saya mau mencoba. Di situ kan kita bisa belajar di situ. Nah, kita balik lagi nih Pak ke ranah pendidikan. Bapak dulu kan seorang pelajar nih Pak, mungkin kan tiba-tiba langsung jadi seorang guru. Nah, pernah nggak sih Pak pas selama jadi pelajar, nilai ujiannya itu tuh kurang memuaskan kayak di dalam KKM gitu? Very pernah. Sangat pernah. Kenapa? Nah, boleh dong Pak ceritain apa motivasi Bapak? Maksudnya, Gini sih, kalau itu saya selaku guru, ada anak, misalkan ada siswa yang kayak saya dulu, berkaca sama saya dulu, matematika saya nggak pernah dapat 5 lebih Pak. Itu pasti under 5, beneran. Saya cuma suka sama matematika di topik FPB KPK, cuma bilangan ganjil. Kalau nanti ada yang ngasih tugas saya tentang aritmetika, diagram Venn sama linear dan sebagainya, itu udah apa ini guys gitu. Mungkin kalau kalian kan wajib nih, yang jurusan RPL nih wajib nih belajar seperti itu kan, wajib. Intinya motivasinya gini deh. Sekarang tuh zamannya pendidikan tuh nggak harus kamu harus strictly belajar yang nggak relate sama potensi kamu. Jadi misal nih dia minat di biology misal, tapi dia punya strength, kekuatan di fisika gitu. Nah saya nggak bisa nih masain dia, kamu harus belajar fisika sesuai skill kamu. Pertama minat dulu deh. Kalau dia udah minat, ternyata di biologi dia kurang maksimal, dia akan menyadari kok. Kayak saya dulu, saya seni, saya pertama pengen jadi seorang dancer. Really? Nggak percaya kalian? Benar, saya jadi dancer. Jadi setelah saya jadi dancer, saya menyadari bahwa stamina saya itu nggak appropriate, and that's why langsung saya punya skill di gitar. Ya sudah, saya dalam itu. Saya pertama benci sama gitar, beneran benci. Ini bentuknya ugly banget sih, sampai benar-benar. Okay. Nah, terus Bapak tadi di awal-awal ngomong Bapak itu reptile enthusiast. Sebagai pencinta reptil nih Pak, pernah nggak Pak di attack sama reptil pas lagi nyebrang? Ya jelas. Kalian ceritain kayak apa itu reptil? Oke, jadi kalian ini edukasi aja nih. Kita kan Jakarta kan banyak, apalagi kita kan dekat ini. Oh ya, kemarin pas kita di PIK yang acara kita kemarin, saya itu lewat di belakangnya gedung kemarin itu, ini saya lihat buaya guys. Di ini kan belakangnya, depannya school belakang itu kan ada rawa tuh, nggak salah ada rawa atau apa saya kurang tahu. Itu saya itu di situ betulin tas saya nih.
itu kok ada spike itu apa gitu ya, saya penasaran tuh, saya lihat terus saya zoom pakai handphone itu, ada mata gini ler gitu. Ada krokodil gitu. Saya pernah di attack yang a bit venomous snake, yaitu Boiga synodon atau Boiga synodon itu ular berbisa menengah. Itu saya sampai bengkak di sini. Tapi alhamdulillah kalau viper saya belum pernah. Jangan sampai lah. Itu jangan sampai. Alhamdulillah min dzalik. Terus python sih sering, python sering. Enak kok rasanya kok. Itu tandanya mereka pengen berteman sama kalian. Bener? Bener? Yang jelas saya nggak mau sama kobra udah. Bapak pas di attack kayak gitu ada perasaan kayak gimana? Paling shock jelas ya, karena attack-nya snake itu unpredictable. Tiba-tiba tas gitu. Ya udah paling shock. Gitu. Sebenarnya kayak suntik lah. Rasanya seperti itu. Kalian bisa bayangin nggak nih kalau python itu durinya ikan kakap. Kalian tahu ikan kakap ya, atau ikan nila? Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 56. Itu gigit di jari kalian. Udah kayak gitu. Tapi asik kok. Nggak, there is no impact. Further impact there is no. Nggak, trauma apa? Ya paling pertama dulu belajar. Dulu dibeliin ayah saya ular ini ball python. Kalian bisa browsing tuh ball python. Ini ball python ini sangat jinak. Tapi ternyata saya gemes tuh. Gini-gini dia mantap. Saya belajar punya ball python itu kelas 6 SD dulu. Iya. Iya dari kecil banget. Udah mainannya udah sama ular. Karena saya suka, kalau orang Jawa mengatakan sobo sawah, atau suka main-main di sawah gitu. Nah, jadi itu pertanyaannya sebagai penutup episode BBK yang ke-29 ini nih Pak. Semoga episode ini bisa menjadi insight yang baru bagi teman-teman SMK semua, dan Sobat SMK dapat mengenal Pak Elang lebih lagi. Terima kasih ya Pak Elang udah mau jadi bintang tamu di episode ini. Okay. Dan terima kasih juga kepada Sobat SMK semua yang udah mau nonton episode ini. Saya sebagai perwakilan tim BBK meminta maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Oska di @osis_SMK Suci untuk mengetahui informasi episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode BBK berikutnya. Dadah!